Lokomotif tua mungkin lambat, tapi tidak pernah ingkar janji. Ayo kalian, cepat pergi sekarang juga. Katana, terima kasih atas bantuanmu. Tanjung, Enin, ayo segera kita pergi dari tempat ini. Periksa semua area CCTV, terutama tempat parkir lokomotif. Baik, Pak. Terlihat ada pergerakan di tempat parkir lokomotif, Pak. Lihat dari sudut yang lain. Baik, Pak. Hah? Itu langsir tua. Kamu benar-benar mencari masalah dengan kami. Nyalakan alarm. Kejar dan tangkap mereka. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya segera mengejar mereka. Bah Langsir memang lokomotif tua, tapi dia tidak pernah ingkar janji. Itu adalah kata-kata beliau yang terbukti secara langsung. Tapi tidak semua berjalan mulus. Malam itu terasa sangat panjang. Kami mungkin menyepelekan keamanan perusahaan itu. Ketika kami akan berjalan, alarm berbunyi sangat kencang. Lampu-lampu berubah menjadi mode malam, berwarna merah menyilaukan. Hah? Apa yang terjadi? Kita ketahuan. Pak, segera pergi dari sini. Selamatkan mereka. Bah, aku akan menyalakan mesin agar kita bisa pergi lebih cepat. Jangan dulu. Belum waktunya, Tanjung. Hah? Tapi Mbah, Sudah. Ikuti kata-kataku. baik Mbah. Sudah, cepat. Baik, Katana. Kepada semua petugas, ada penyusup masuk dan membawa kabur lokomotif. Segera ke area belakang pabrik dan tangkap penyusup itu. Sekali lagi, semua petugas, tangkap penyusup itu. Sekali lagi, semua petugas, tangkap penyusup itu. Kalian dengar? Ayo kita segera ke lokasi.
Itu mereka. Hei kalian, berhenti. Hah? Mbah, kita dikejar petugas. Anda harus menambah kecepatan, Mbah. Hah? Aku hanya kereta tua. Ini kecepatan maksimalku. Hah? Mbah, kita akan tertangkap. Di depan tidak ada jalan lain. Hanya ada meja putar dan jalan buntu menuju hutan. Apa yang harus kita lakukan? Dulu, itu adalah jalur pembuangan kayu sisa. Sekarang sudah dilupakan. Kita harus melewati jalur itu. Tapi Mbah, rel itu hampir hancur. Kadang, jalan yang paling rapuh adalah satu-satunya jalan pulang. Mbah, selain relnya hancur, di sana juga ada jembatan rusak. Sudah, ikuti saja apa kataku. Itu satu-satunya jalan pulang. Tidak ada jalan lain. Pak Direktur, kereta itu menuju meja putar. Kita bisa mengepungnya di sana. Mau kemana sekarang kalian, langsir tua? Tidak ada jalan keluar. Walaupun kamu yang membuat lintasan itu, kamu terlalu bodoh untuk pergi ke arah itu. Tanjung, di percabangan depan, belok ke jalur luar. Hah? Apakah tidak terlalu cepat, Mbah? Kita akan terguling. Sudah, lakukan saja. Jika kita pelan, kita tidak bisa mendobrak pagar menuju jalan keluar. Hah? Baik, Mbah. Mereka masuk ke dalam hutan. Pak Direktur, para kereta melarikan diri ke arah hutan. Apa? Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Hah? Baik, Pak. Hutan itu sangat gelap. Kalian, ayo cepat masuk. Hah? Tunggu apa lagi? Ayo cepat masuk. Dasar langsir tua, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Akan aku kejar sampai ujung dunia. Hei, aku akan mengejarnya. Persiapkan semuanya. Aku tahu kemana mereka akan pergi. Baik, Pak. Akhirnya kalian berhasil keluar dari perusahaan itu. Perjuangan Mbah Langsir sungguh luar biasa. Dengan perhitungan yang sangat cermat, akhirnya kalian bisa keluar. Benar, teman-teman.
Mbah Langsir tanpa rasa ragu memberikan kami instruksi dan akhirnya kami bisa keluar dari perusahaan itu. Tapi di malam hari kalian melewati hutan yang sangat gelap. Pasti sangat menakutkan. Kami bahkan tidak takut sedikit pun. Mungkin karena kami sedang dikejar, jadi rasa takut pun hilang. Lalu bagaimana pelarian kalian? Jalur itu rusak. Mungkin kalian tidak bisa berjalan dengan cepat. Malam itu, kami tahu kalau kami sedang dikejar para mobil. Tapi hutan ini sangat menakutkan. Hei, percepat jalan kalian. Oh, tidak bisa cepat-cepat. Jalan di sini sangat kasar. Kita berhasil, Mbah. Kita keluar dari area perusahaan itu. Kita belum berhasil, Tanjung. Kita masih harus melewati jalur rusak ini. Bah, kenapa Anda melambat? Jalur ini sudah tua, Emin. Kita harus lebih berhati-hati. Tapi Mbah, nanti mobil-mobil itu bisa mengejar kita. Tidak mungkin, Emin. Hutan ini sangat menakutkan bagi mereka. Dan tanah di jalur ini sangat rusak dan berbatu. Mobil itu tidak akan bisa berjalan dengan cepat. Hei, ayo cepat. Kita harus mengejar lokomotif itu. Tapi Pak, jalan ini sangat jelek. Ini kecepatan maksimalku. Kamu adalah mobil off-road. Seharusnya jalan seperti ini tidak akan masalah untukmu. Betul, Pak. Tapi Anda sangat berat. Sudah cepat, tambah kecepatanmu. Baik, Pak. Mbak, berhenti sekarang. Ada apa, Tanjung? Kenapa kita berhenti di sini? Mbah, kita di ujung jurang. Di depan ada jembatan yang sudah lama tidak terpakai. Itu adalah jembatan kayu yang menghubungkan lintasan ini dengan lintasan utama. Setelah jembatan ini, ada tanjakan sebelum menuju kota. Bagaimana ini, Mbah? Kita tidak bisa menggunakan jembatan ini. Kalaupun dipaksakan,
Kita harus berjalan pelan agar jembatan ini tidak ambruk. Sedangkan kita harus mengumpulkan momentum untuk naik ke tanjakan itu. Apapun yang terjadi, kita harus terus bergerak dan berusaha keluar dari tempat ini. Oh, tapi Mbah? Ayo Tanjung, ini adalah jalan kita satu-satunya. Aku yakin mobil-mobil itu masih jauh. Walaupun kita berjalan pelan, aku sanggup mendorong kalian naik ke atas bukit itu. Baik, Mbah. Ah, itu mereka. Hei, jangan bergerak. Berhenti. Ah, aku mendengar ada yang mendekat. Itu para mobil. Kita harus pergi sekarang, Mbah. Ayo, Mbah. Kita bergerak sekarang. Bertahan, teman-teman. Ini akan sedikit menegangkan. Mereka mulai bergerak. Ayo cepat. Itu mereka. Mereka sangat nekat menyeberangi jembatan tua ini. Mak, aku akan menangkap lokomotif itu. Jangan dulu, itu terlalu berbahaya. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Aku yakin mereka akan jatuh. Jangan terlalu cepat. Aku merasakan goyangan ke kiri dan ke kanan. Hah? Benar apa yang aku katakan? Mereka menuju jalan kematian mereka sendiri. Mbah, jembatan ini hancur. Apa yang harus kita lakukan? Jembatan kayu akan termakan usia. Jembatan tua itu selalu menahan beban berat rangkaian kereta api. Pasti akan rapuh. Posisi kalian saat itu sudah berada di atas lintasan. Apakah kalian terjatuh? Aku pun berpikir kita akan jatuh ke dalam jurang itu. Tapi kami salah menilai Mbah Langsir. Lokomotif tua itu adalah salah satu lokomotif yang memetakan dan membuat lintasan itu. Mbah, jembatan ini hancur. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, Tanjung. Jaga keseimbangan kalian. Aku dan teman-teman membuat lintasan ini dengan material yang baik. Jembatan kayu ini boleh rapuh, tapi rel ini akan kokoh menahan kita. Tapi Mbah, jalur ini melengkung dan membuat lintasan kita menanjak. Jangan remehkan kereta kecil sepertiku. Aku sudah biasa membawa beban berat seperti ini.
jembatannya rubuh. Kita tidak perlu capek-capek menangkap mereka. Wah, jembatannya mulai rubuh. Bertahanlah, teman-teman. Mbak, semua tiang jembatan rubuh. Kita akan jatuh. Hah? Lokomotif itu sudah jatuh. Ayo sekarang kita kembali dan melaporkannya kepada direktur. Hah? Apa? Jembatan itu hancur total. Lalu apa yang terjadi dengan kalian? Saat itu aku pun memejamkan mata karena rasa takut dan kaget karena jembatan itu hancur. Tapi rodaku terasa masih menapak di atas rel dan masih bergerak. Tayo, Enim, buka mata kalian. Kita belum sampai. Hah? Kita tidak jatuh. Kita menggantung. Kualitas rel ini sangat bagus, sehingga bisa menggantung menahan beban kita. Hah? Pak! Hah? Apalagi? Ayo kita pergi dari sini. Pak, lokomotif itu tidak jatuh ke jurang. Mereka menggantung. Apa? Ayo kita terus maju menuju ujung jembatan ini. Kita harus pergi dari sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Pak? Hah? Ayo cepat pikirkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau tidak, kita akan dipecat oleh direktur. Baik, Pak. Itu mereka, Pak. Kenapa mereka berhenti di sana? Cepat datangi mereka. Baik, Pak. Hei, apa yang terjadi di sini? Hei, kenapa kamu masih bertanya? Mereka melarikan diri ke jalur yang mustahil bisa dilalui. Pak, sepertinya Anda harus melihat siapa yang berbicara. Hah? Apa yang kamu bicarakan? Hah? Pak Direktur? Kenapa kalian berhenti di sini? Perintahku sudah jelas. Tangkap lokomotif-lokomotif itu. Pak, mereka berhasil melarikan diri melewati jembatan ini. Apa? Mana mungkin? Di mana mereka sekarang?
Anda bisa melihatnya sendiri di bawah. Apa? Kalau aku tidak bisa memiliki mereka, siapapun tidak ada yang bisa. Hei, bawakan barangku kemari. Baik, Pak. Sedikit lagi, Mah. Kita akan sampai di ujung jembatan. Bertahanlah teman-teman, kita masih harus terus menanjak. Barang Anda sudah siap, Pak. Hah, itu senjata, Pak. Dengan kejadian malam ini, jika mereka berhasil melarikan diri, kita akan hancur. Setelah bukit itu, kita bisa bebas. Lalu kita segera menuju di pos terdekat untuk meminta bantuan. Wah, aku akan menyalakan mesinku untuk membantumu menanjak. Jangan dulu, Tanjung. Simpan bahan bakarmu untuk menuju depo. Jangan sia-siakan bahan bakarmu. Aku masih kuat membawa kalian ke atas bukit. Baik, Mbah. Pak, jika lokomotif itu melewati bukit, kita tidak bisa lagi mengejar mereka. Tidak akan ada yang bisa selamat keluar dari tempat ini, walaupun tidak mendapatkan dua kereta hijau itu. Aku ingin si tua langsir itu yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Sedikit lagi kita akan bebas, teman-teman. Di depan sudah puncak bukit. Akhirnya kalian bisa bebas, teman-teman.
langsir. Ketika peluru itu menembus bah langsir, apa yang kalian rasakan? Aku mendengar suara benturan, tapi aku menyangka itu hanya gesekan roda dengan lintasan yang mulai tua. Aku yang saat itu paling depan tidak merasakan apapun. Karena sedikit lagi kami mencapai puncak bukit. Tetapi kebahagiaan itu perlahan-lahan menghilang. Hah? Bah? Kenapa kita melambat? Puncak bukit tinggal sedikit lagi. Cepat, Mbah. Aku sudah tidak sabar pergi dari tempat ini dan menghirup udara bebas. Betul, Mbah. Ayo lebih cepat. Bah? Hah? Tidak, Bah Langsir. Oh, apa? Belum waktunya berhenti. Tanju, nyalakan mesinmu. Baik, Bah. Aku akan menyalakan mesinku. Bertahanlah. Bah, ayo sedikit lagi. Kita akan sampai di atas bukit dan bisa pergi dari sini. Tenagaku hanya cukup sampai di sini. Jangan bicara seperti itu, Mbah. Anda harus ikut pulang. Kita harus pulang bersama. Berhasil. Mesinku sudah menyala. Ayo kita pergi dari sini. Mbah, apa yang Anda lakukan? Kenapa melepaskan sambunganmu? Tidak semua lokomotif ditakdirkan pulang bersama. Kenapa Anda melakukan ini, Mbah? Karena dulu aku juga pernah ditinggalkan dan aku tahu betapa sunyinya rel yang sepi. Hah? Hah? Kalau kalian tetap di sini, semua ini sia-sia. Sekarang cepat kalian berdua pergi dari sini. Hah? Tapi kami tidak mau meninggalkan Anda, Mbah. Kadang yang paling mencintai kita adalah yang menyuruh kita pergi. Kita harus pergi, Tanjung. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Mbah Langsir. Sekarang, pergi. Tidak ada waktu lagi. Oh, baiklah. Maafkan kami. Jaga dirimu.
Malam itu kami selamat, tetapi Mbah Langsir memiliki rencana lain, menyelamatkan kita dengan caranya. Beliau sengaja kembali ke perusahaan itu dan berhasil memenangkan hak milik kami di pengadilan. Dengan seluruh bukti di persidangan ini, pertama, pihak perusahaan berusaha untuk mengurung dan mengambil hak-hak lokomotif CC203 tersebut. Kedua, direktur perusahaan itu terbukti sudah melakukan percobaan menghilangkan nyawa Mr. Crook. Maka, keputusan pengadilan ini, 2 lokomotif CC203 itu dipindah tugaskan di jalur utama. Akhirnya kita tidak akan melewati jalur hutan lagi, Enim. Betul, Tanjung. Kita bisa bertemu dengan lokomotif lain. Dan direktur bersama dengan asistennya dihukum penjara selama 5 tahun. Hah? Itulah terakhir kali Mbah menyelamatkan kami. Dan beberapa tahun kemudian, kita kehilangan beliau untuk selamanya. Mbah tidak pernah meninggalkan siapapun. Beliau hanya selalu memastikan kita yang ditinggalkan bisa tetap kuat.